Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan saya Ika Nur Rahmi di channel YouTube SMP Islam Mambaul Ulum. Dalam hal ini kita dalam rangkaian kegiatan bulan Ramadan. Hari ini saya akan memberikan beberapa tips bagaimana agar kalian tetap semangat belajar walaupun kalian dalam kondisi berpuasa. Nah, sebelum saya membagikan bagaimana tips supaya kalian lebih bersemangat lagi belajarnya ketika kalian dalam kondisi berpuasa, saya akan sedikit mengkoneksikan tentang kewajiban kita untuk berpuasa di bulan Ramadan dengan keutamaan mencari ilmu. Anak-anakku sekalian, kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam, yaitu pada rukun Islam yang ketiga. Nah, dalam bulan Ramadan Allah begitu banyak memberi kita kemudahan dan juga pahala yang berlipat ganda apabila kita mau melakukan hal-hal kebaikan selama bulan Ramadan. Nah, berikutnya adalah bagaimana keutamaan mencari ilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Utlubul ilma fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Allah akan mengangkat derajat seseorang yang berilmu. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Nah, dari uraian tadi tentang puasa Ramadan dan juga keutamaan menuntut ilmu, harusnya kalian tidak lagi menjadi malas atau bermalas-malasan dalam belajar walaupun dalam kondisi berpuasa. Justru malah kalian harus lebih semangat lagi karena keutamaan mencari ilmu di dalam bulan Ramadan jauh lebih besar lagi dibanding hari-hari biasanya. Nah, agar kalian nantinya lebih bersemangat belajarnya, saya akan memberikan beberapa tips agar kalian lebih semangat lagi belajar walaupun dalam kondisi berpuasa. Tips yang pertama adalah niat. Ya, tentulah kalian semua tahu ya anak-anak, innama a'malu binniyat. Segala amal perbuatan bergantung dari niatnya. Nah, ketika kalian menuntut ilmu, niat kita harus kita sucikan, harus kita bersihkan, harus kita mantapkan supaya kita diberi kemudahan oleh Allah dalam
mencerna dan menerima ilmu yang kalian terima. Jauhi dari hal-hal yang tidak baik, jauhi dari hal-hal yang akan merusak kebaikan dari ilmu kalian itu. Nah, setelah kita sudah meluruskan niat, maka kita akan masuk ke tips yang kedua, yaitu merescheduling jadwal kegiatan sehari-hari kalian. Kenapa kita harus merescheduling atau mengatur ulang jadwal kegiatan sehari-hari kita? Nah, tentu saja kegiatan kalian selama bulan Ramadan dan ketika di luar bulan Ramadan sangatlah berbeda. Ketika di bulan Ramadan, kegiatan kalian akan semakin padat, terutama kegiatan di malam hari dengan adanya kegiatan sholat tarawih, kemudian tadarus dan lain-lain. Nah, tentunya agar kegiatan belajar kalian tidak terganggu, kalian harus membuat jadwal baru untuk menata kegiatan belajar kalian mau ditempatkan di waktu yang mana. Nah, kalian harus menemukan sendiri menurut hati kalian waktu yang nyaman dan paling enak untuk belajar selama bulan Ramadan itu di jam-jam yang mana. Misalkan di waktu senggang ketika kalian menunggu waktu berbuka puasa, atau yang paling baik lagi yaitu waktu setelah kalian melaksanakan sholat subuh. Nah, kalian pasti bisa menentukan sendiri mana waktu-waktu yang menurut kalian pas untuk belajar di saat bulan Ramadan. Kemudian lanjut yang ketiga, ya. Tips yang ketiga ini saya jadi ingat nih lagunya Pak Rhoma Irama. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya, begadang cuma-cuma bila tiada perlunya. Begadang jangan begadang bila tiada artinya, begadang boleh saja jika ada perlunya. Nah, itu tadi ya, kalian ketika malam hari di bulan Ramadan dengan jadwal yang padat, ya, usahakan jangan begadang. Kalaupun toh harus begadang, yang sampai misalnya ya waktu kalian lebih banyak untuk kegiatan malam, kalian harus tetap mengingat bahwa kegiatan itu adalah kegiatan yang bermanfaat, dan kemudian tetap harus bisa menjaga waktu atau membagi waktu supaya kalian tidak keteteran besok paginya. Ketika kalian begadang di malam hari dan misalnya tidak tidur sampai waktu menjelang makan sahur, maka efek paginya ketika kalian bersekolah, kalian akan menjadi lemas atau kemudian mengantuk, tidak konsentrasi, dan membuat kalian tidak bersemangat tentunya untuk belajar. Jadi batasi kegiatan kalian di malam hari. Nah, berikutnya ini adalah tips yang keempat. Tips yang keempat ini adalah tips yang paling menentukan bagaimana kondisi kalian esok hari ketika sedang puasa dan belajar itu menjadi efektif dan maksimal. Apa itu tips yang keempat? Yaitu
merubah pola makan sahur. Nah, pola makan sahur yang baik menurut tuntunannya adalah yang pertama, mengakhirkan makan sahur. Ya, mengakhirkan makan sahur ini artinya kita mengambil jarak waktu antara makan sahur kita dengan imsak itu lebih dekat. Misalnya 30 menit sebelum imsak begitu. Kenapa demikian? Ketika jarak makan sahur kalian dengan imsak itu berdekatan, setidaknya tubuh kalian energinya masih fresh, sehingga nanti di kegiatan esok hari itu kalian bisa maksimal dalam melaksanakan aktivitas. Nah, setelah mengakhirkan makan sahur, ada pola yang kedua, yaitu jenis makanan yang kalian konsumsi selama makan sahur. Ini penting sekali. Nah, carilah atau makanlah makanan yang bergizi yang nantinya bisa membuat kalian mendapatkan energi yang banyak. Setidaknya yaitu makanan yang berserat, kemudian yang mengandung protein. Contohnya sayur-sayuran, kemudian atau buah-buahan, dan ada juga bisa telur atau lainnya. Ya, makanan bergizi itu tidak harus mahal, bukan? Bisa kalian tambahkan juga dengan mengkonsumsi madu, jika kalian ada tentunya. Nah, kalian tahu sendiri kan bagaimana banyaknya manfaat madu untuk tubuh kita. Itu untuk makanannya. Yang berikutnya adalah minumannya. Nah, ketika kalian makan sahur, menurut saya kalian sebaiknya menghindari minum-minuman yang dingin. Nah, yang lebih baik apa? Kalian minum sesuatu yang hangat, utamanya adalah air putih. Perbanyaklah minum air putih, sehingga nanti kalian tidak mengalami dehidrasi selama kalian berpuasa seharian. Kalian juga perlu tahu bahwa air putih itu adalah salah satu dari makanan otak, ya, sehingga nantinya ketika kita belajar di pagi hari di sekolah, kita jadi lebih bersemangat lagi untuk belajar dan mudah untuk menerimanya. Setelah tadi waktu makan sahur, kemudian makanannya, minumannya, berikutnya ini yang lebih penting lagi, yaitu jangan tidur setelah kalian makan sahur. Nah, karena tadi kalian sudah mendekatkan antara aktivitas makan sahur dengan imsaknya, maka tentunya antara jarak imsak dengan sholat subuh itu cukup dekat. Nah, manfaatkanlah waktu kalian setelah sahur itu untuk sekalian melaksanakan sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh, kalian bisa tuh tadi ya, yang mereschedule kegiatan sehari-hari, yaitu belajar kalian setelah sholat subuh tadi. Jadi ketika kalian belajar setelah sholat subuh, yang pertama badan fresh karena sudah makan makanan yang bergizi. Kemudian yang kedua, secara psikologisnya kalian juga fresh karena sudah melaksanakan sholat subuh. Nah, seperti itu anak-anak. Itu tentang bagaimana menjaga atau mengatur pola makan sahur. Untuk tips yang berikutnya adalah tips yang kelima. Ya, tips yang kelima ini adalah membatasi aktivitas fisik kalian di siang hari. Kadang-kadang kalian ketika bersekolah
itu saking bersemangatnya bertemu dengan teman dan lain-lain, kalian jadi lupa sehingga kalian entah berlarian atau ya melakukan aktivitas yang agak melelahkan yang juga itu menguras energi kalian. Nah, agar kalian tidak mengalami kelelahan atau energi yang habis lebih awal sebelum waktu berbuka puasa. Nah, batasi kegiatan kalian yang berbau fisik di siang hari. Jadi kalian bisa menghemat energinya. Sekarang yang terakhir adalah tips yang keenam. Ya, tips yang keenam ini adalah istirahat yang cukup. Setelah kalian melakukan aktivitas di pagi hari dan siang hari, tentulah tubuh kalian sudah terkuras energinya. Nah, ketika kalian sudah sampai di rumah, waktunya untuk sedikit mengistirahatkan tubuh kalian agar kalian bisa merefresh lagi untuk kegiatan selanjutnya sebelum kalian berbuka puasa. Oke, anak-anak, itulah 6 tips bagaimana agar kalian tetap bersemangat belajar walaupun dalam kondisi sedang berpuasa. Sebuah hadis mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kesuksesan duniawi, maka dia harus melakukannya dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan keberuntungan di akhirat, maka dia pun harus menempuhnya, mendapatkannya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kesuksesan keduanya, maka harus didapatkan dengan ilmu. Nah, anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa lagi di kegiatan yang lain. Semoga tetap semangat belajar. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridhah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.